Nama Nafa Urbah kini tengah menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai tunjangan perumahan DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan menuai kritik tajam. Sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil 6 Jawa Tengah, ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut sebenarnya lebih efisien, terutama bagi anggota dewan yang berasal dari luar kota dan harus menetap di sekitar Senayan. Nafa Urbah bahkan mencontohkan pengalamannya yang kerap terjebak macet saat harus bolak-balik dari Bintaro ke Senayan. Namun pernyataan itu justru dianggap publik kurang berempati terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Banyak netizen yang berbakti menilai komentarnya menyinggung perasaan rakyat dan membuat kepercayaan terhadap anggota DPR semakin luntur. Menyadari kegaduhan yang timbul, Nafa Urbah pun menyampaikan klarifikasi melalui siaran langsung di media sosial. Ia menegaskan bahwa sebutan wargaku ditujukan kepada masyarakat di dapilnya yang meliputi Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo. Melalui unggahan di Instagram Story, Nafa Urbah menuturkan bahwa ia bersama tim tengah berupaya membangun sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih akibat kemarau panjang. Ia juga meminta maaf jika ucapannya melukai hati masyarakat, seraya menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Nafa Urbah menutup dengan janji akan bekerja lebih amanah, berpihak pada masyarakat, dan menjadikan kritik publik sebagai pengingat untuk tetap konsisten melayani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kenalin, ini adalah Mbak Nafa Urbah, seorang artis yang menjadi anggota DPR. Intinya dia tidak mempermasalahkan tunjangan rumah yang 50 juta itu karena anggota dewan tidak dapat rumah dinas dan rumahnya banyak di luar kota. Tapi yang paling konyol statement yang bilang dia dari Bintaro ke Senayan macet. Ya kan dia anggota DPR ya, harusnya dia bisa menyuarakan supaya dibikin sebuah keputusan supaya jalanan itu nggak macet. Misalnya peningkatan transportasi umum, perbaikan jalan, transportasi umum yang terintegrasi dari ujung ke ujung, atau nggak minimal Mbak Nafa ini berangkatnya lebih pagi deh, desek-desekan misalnya di KRL kayak rakyat biasa, katanya wakil rakyat. Gimana sih? Terus juga nih ada yang membuat simulasi, kalau naik KRL kalian lihat berapa? 16 menit doang. Coba dong naik KRL Mbak Nafa. Boy, malu sama rumahnya di Tiga Raksa, malu juga rumahnya dari Bogor ke Jakarta buat kerja. Ini perkara kayak begini aja lebay lah, ujubillah bin zalik. Nah, inget nggak zaman-zaman lo jadi artis, lu stripping dari pagi ketemu pagi aja lu ikhlasin, ya? Cari apa? Cari cuan. Giliran sekarang jadi anggota dewan terhormat, kenapa jadi males, bukan tambah rajin? Hah? Padahal gajinya juga, gajinya sih katanya nggak ngalamin kenaikan, tapi gamparannya, gitu kan. Ini gue bingung ya, nggak usah sok-sok lenje gitu. Bangun pagi, biasakan untuk membangun pagi, jangan manja, jangan lenje gitu. Nih, apa balik lagi jadi artis, dia tahu rasanya bangun pagi kayak gimana. Canda. Nafa Urbah ngedukung apalah kenaikan apa itu DPR, sama ngeluh macet. Pertama Kak Nafa Urbah nih, bisa nggak itu videonya munduran kayak berasa video call kita ini? Kalau saya maju gini terus pipinya Kak Nafa Urbah kesun, nanti kakak blushing lagi. Sama yang kedua, Kak Nafa Urbah bikin videonya palanya miring-miring gitu salah bantal. Jangan-jangan bentar lagi DPR ada tunjangan salah bantal lagi buat beli bantal baru supaya rapatnya lebih fokus. Jangan Kak ya. Sama yang ketiga Kak Nafa Urbah, kalau dari Bintaro macet ke DPR berangkat lebih pagi, siap-siap lebih cepet. Coba kakak kan udah tua punya otak ya Kak ya. Misalnya nih harusnya Bintaro ke DPR 1,5 jam, tapi macet. Jadinya berapa biasanya? Oh kemarin 2 jam, ya udah berangkat 2 jam sebelumnya. Kalah sama anak sekolah Kak, anak sekolah telat, pagar ditutup, nggak nerima alasan kayak kakak tuh. Kan nggak minta ke sekolahnya, tolong dong tunjangan rumah buat anak-anak sekolah saya. Nggak gitu konsepnya Kak, berangkat lebih pagi. Sama ngomong macet, Jakarta emang macet Kak. Makanya kita milih lulu pada untuk duduk nih di kursi DPR sama presiden ada menterinya. Supaya gimana caranya biar nggak macet, malah ngeluh macet. Itu sama aja pemadam ngeluh, ih di sana kebakaran, ya pademin gila. Gimana?
Mbak Nafa kan ngeluh ya soal macet dari Bintaro ke Jakarta. Segitu aja ngeluh Mbak cobain deh naik kereta komuter lain dari Bogor ke arah Tanah Abang Mbak. Itu gimana rasanya? Belum pernah nyobain kan, desek-desekan. Belum pernah nyobain kan, kita digesek-gesek. Ya sementara kan kita bukan babi ngepet ya Mbak ya. Nah di sisi lain nih Mbak kan ngerasa kayaknya ya pantas aja lah anggota dewan mendapatkan tunjangan. Nah salah satu contoh tunjangan kehormatan nih Mbak, kita kan sama-sama kerja ya, cuma bedanya Mbak kerjanya di kursi pejabat. Soal tunjangan kehormatan itu tuh masih tanda tanya buat aku Mbak. Tunjangan kehormatan, hal apa yang harus dihormati dari pejabat sekarang Mbak? Maaf banget ini mananya, kadang kita ya kalau kerja udah benar diucapin makasih sama bos aja itu udah senang. Apalagi kalau misalkan kita dapat tunjangan kehormatan di kantor, sujud syukur kali ya. Ditambah Mbak ya, maaf banget ini Mbak ya, harga beras Mbak, harga beras bukan deh, maksudnya tunjangan beras tuh. Tunjangan beras ya, itu sebesar itu bisa beli berapa kilo ya, berapa karung gitu. Sementara ya kita nih mau beli beras ya, mau beli beras aja sehari aja kadang kita cuma beli setengah liter, kadang 1 liter, yang penting dicukup-cukupin lah buat makan ya. Tapi di sisi lain nih Mbak ya, ini mah yang hal yang lucu gitu ya, kita kan sama-sama kerja nih ya Mbak ya. Bedanya begini, kalau kita kerja bayar pajak buat ngegaji Mbak ya, gaji anggota-anggota dewan di atas sana lah. Tapi anggota dewan di atas sana kayak layaknya kayak nggak tahu diri banget gak sih? Udah kita pontang-panting, macet-macetan, tapi nggak ngeluh. Kenapa? Meskipun semacet-macetannya, meskipun desek-desekannya nggak kayak Mbak naik mobil kayak gitu kan, masih bisa dandan, kita tetap tepat waktu Mbak. Paham nggak di sini Mbak? Makanya lain kali bersyukur, kasih tahu teman-temannya termasuk Mbak. Ya, ini saran saya dari rakyat jelata. Makasih. Assalamualaikum. Jadi di video ini Mbak Nafa Urba ini klarifikasi masalah kenaikan gaji anggota DPR yang 3 juta per hari itu. Masya Allah, luar biasa banget pemerintah Indonesia ya. Saya rasa ini menghambur-hamburkan uang negaranya, kelewatan banget ya, bagi-bagi uang negara ini kelewatan banget. Sampai lupa bahwa masyarakat Indonesia ini ekonominya gimana sekarang ya. Mereka yang di atas pejabat-pejabatnya sibuk bagi-bagi uang sebesar itu 3 juta per hari. Ya ini dia klarifikasi, katanya itu uangnya bukannya gaji, kenaikan gaji, tetapi tunjangan ya, tunjangan rumah, karena mereka yang ada di Jakarta itu tidak semua menetap di Jakarta, ada yang dari luar kota perlu uang kontrakan. Uang kontrakan juga nggak seberapa ya, uang kontrakan juga itu bisa kalian bayar dari gaji dan tunjangan kalian yang udah besar itu. Tunjangan kalian itu udah melebihi batas. Masa ya nggak kebeli rumah sendiri di Jakarta, masa ya nggak kebayar kontrakan, masih harus dibiayai 3 juta per hari. Itu benar-benar luar biasa ini ya. Di sana negara ini kondisi ekonominya seperti ini ya, masih rakyatnya masih miskin, fasilitas negara masih banyak yang belum terbangun ya, tetapi anggaran negara dihabiskan ya untuk bayar pejabat-pejabat ya. Mana yang banyak korupsi, gimana nggak mau maju Indonesia. Pejabat-pejabatnya yang korupsi, habiskan uang negara untuk bayar-bayar DPR, gaji DPR ini yang udah oke lah ya, gaji tetapnya memang kecil ya, tetapi tunjangan 200-an juta per bulan ya, dari rumah, mobil, segala macam semuanya ya. Tunjangan apa-apalah itu yang nggak masuk akal lagi dibuat lah ya, saking banyaknya itu. Ya kalau memang ini wakil rakyat mau mengabdi untuk negara, untuk bangsa, ya seharusnya ya kalian itu diatur lah, ya irit-irit lah masalah anggaran ini supaya negara ini cepat maju, cepat berkembang. Jangan dihabiskan anggaran itu ya untuk menggaji orang-orang yang saya rasa ya kadang-kadang kita mikir masyarakat ini, mereka ini gunanya apa sih gitu ya, kepentingan rakyat yang mana yang diperjuangkan. Semuanya ibaratnya kayak mana kita, wajarlah masyarakat ini jadi protes, jadi gejolak, timbul rasa sakit hati, timbul rasa iri hati di saat masyarakat dijepit ya dengan pajak ini pajak itu, semuanya dipajakin ya. Ini DPR-nya malah naikin gaji per hari 3 juta ya. Kontrakan juga nggak semahal itu, anggaplah kontrakan paling mahal berapa lah ya, tapi masa iya masih harus diberi lagi kompensasi segala macam, padahal gaji mereka ini udah lebih dari cukup.
Kalau nggak cukup gaji mereka untuk beli rumah, ya berhentilah jadi DPR, mundur aja jadi DPR. Kalau gaji atau tunjangan yang kalian dapatkan itu nggak bisa beli rumah sendiri di Jakarta, tolonglah ya pemerintah ya, terutama Menteri Keuangan ya, bijaklah dalam mengatur keuangan negara. Kita masyarakat ini ya pengen negara Indonesia ini maju gitu. Jangan sampai timbul begitu kesenjangan ya antara elit politik dengan masyarakat bawah, melihat negara menghambur-hamburkan uang untuk gaji DPR orang-orang yang gimana gitu ya. Bukan mereka tidak berfungsi, tetapi kegunaannya itu sangat berfungsi untuk masyarakat, itu tidak kelihatan gitu ya mereka itu. Jadi utamakanlah gimana kesejahteraan masyarakat supaya nggak timbul gejolak, kesenjangan ya, bikin huru hara ini ya.